Kebayang gak sih kalau ATM rusak dan bisa ngeluarin uang dengan gratis? Kalian jadi bisa beli apa aja yang kalian inginkan. Wah, menarik ya. Seperti film yang satu ini, ATM Error. Seorang pemuda yang menemukan sebuah ATM error dan terus-menerus mengambil uang di dalamnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita melebur ke ceritanya. Film ini dibuka dengan adegan di kantor bank yang menerapkan aturan tentang hubungan asmara di tempat kerja. Karyawan yang terbukti menjalin hubungan dengan rekan kerjanya akan langsung dipecat. Lalu terlihat seorang HRD yang tengah menginterogasi seorang karyawan yang diduga saling berpacaran. Awalnya karyawan itu menyangkal tuduhannya, namun Jeep ternyata telah memiliki banyak bukti dan akhirnya terpaksa memecat karyawan itu. Sore hari setelah bekerja, seorang karyawan bernama Sua berjalan menuju parkiran untuk pulang. Namun ketika dia membuka pintu mobilnya, dia terkejut menemukan Jeep sudah duduk manis di dalam. Ironisnya, Jeep ini ternyata adalah kekasih Sua. Padahal Jeep bekerja sebagai HRD yang sering memecat karyawan karena ketahuan pacaran. Di sini Jeep sebenarnya sudah tidak tahan lagi jika hubungan mereka harus terus-menerus disembunyikan. Dia ingin segera menikah dan mengakhiri drama ini. Karena ayangnya ini terus rewel, Sua akhirnya setuju dan malam itu juga mereka pergi ke wedding organizer. Sua pun mulai merencanakan pernikahan mereka dan menetapkan tanggalnya pada hari Halloween. Keesokan harinya, di kantor, Jeep dan Sua mulai membahas siapa yang harus mengundurkan diri jika mereka menikah. Karena salah satu dari mereka harus dipecat sesuai dengan aturan perusahaan. Di tengah perdebatan itu, bos mereka tiba-tiba datang dan memperkenalkan anaknya yang akan magang di kantor. Pada hari yang sama, bank mulai menerapkan software baru untuk mesin ATM mereka. Dan ATM pertama yang akan diinstalasi berada di kota Chonburi. Nah, waktu pemasangan software ini kebetulan bersamaan dengan pertandingan sepak bola di stadion dekat ATM Chonburi. Dan kebetulan seorang teknisi itu penggemar berat salah satu tim yang sedang bertanding. Dia bahkan mendengarkan siaran langsung dari radio HP-nya. Saat temannya sedang melakukan instalasi, mereka menyadari bahwa tablet yang digunakan masih menggunakan bahasa Jepang. Mereka pun jadi bingung memilih menu yang benar. Karena tak ingin ketinggalan pertandingan, mereka lalu cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan mereka asal pencet menu di tablet dan berhasil selesai. Sore itu, seorang pria bernama Peut ingin menarik uang di ATM yang baru saja diinstal dengan software baru. Namun saat Peut mengambil uangnya, kejadian tidak terduga pun terjadi. Ternyata ATM itu error dan setiap kali mengambil uang akan keluar 2 kali lipat. Peut segera menyadari hal ini dan langsung menghubungi sahabatnya Paet yang saat itu sedang menonton pertandingan sepak bola. Paet yang kaget dengan bodohnya malah berteriak di tengah tribun. Hah? Tuh ATM menjangan! Akibatnya, saat babak kedua pertandingan dimulai, stadion tiba-tiba kosong karena semua penonton berebut menuju ke ATM. Keramaian penonton tiba-tiba berubah menjadi kericuhan di depan sebuah ATM kecil. Mereka berebut dan saling dorong untuk menarik uang lebih dari biasanya. Akibatnya, bank mengalami kerugian sebesar 130.000 baht atau sekitar 60 juta rupiah. Kalau di tahun itu lumayan besar ya guys ya. Keesokan harinya, saat bank mencoba menyelidiki, mereka mendapati bahwa CCTV yang ada di ATM sudah tidak berfungsi karena ternyata sudah menjadi sarang burung dan sistem ATM yang error membuat data transaksi tidak bisa terlacak.
Karena masalah ini, manajer bank dan Jeep diberikan tanggung jawab untuk melacak nasabah yang melakukan penarikan di ATM itu dalam waktu 1 minggu. ถ้าคุณทำไม่ได้จะยึด10 years bonus ของคุณแทน Lalu Sin berpindah ke Sua yang sedang bermain pingpong dengan temannya. Mereka mengobrol tentang rencana Jeep yang akan pergi keluar kota bersama dengan anak manajer. Namun temannya ini malah mulai berfantasi tentang Jeep yang sangat aduhai. Sua yang tidak terima langsung melepaskan pukulan terkuatnya sehingga bola pingpong pun melayang tepat di mata temannya. Setelah pulang kerja, Sua dan Jeep makan di sebuah restoran. Namun mereka duduk di meja yang berbeda agar tidak mencurigakan. Mereka membicarakan tentang kasus ATM error itu. Jeep kemudian mengusulkan sebuah taruhan. Siapa yang berhasil menemukan nasabah paling banyak, dialah yang berhak untuk tetap bekerja di bank ini setelah mereka menikah nanti. Misi pun dimulai. Sua langsung menuju cabang bank di kota Chonburi untuk mencari data para nasabah. Namun ternyata data nasabah yang menarik uang dari ATM tidak ada. Dan dia diberikan sebuah data nasabah di kota kecil itu. Kesal karena merasa dijebak oleh Jeep, Sua menyadari bahwa dia harus mencari 100 orang per hari untuk memenuhi targetnya. Dalam keadaan frustasi, Sua tanpa sengaja menjatuhkan kunci mobilnya ke lubang gorong-gorong. Dan ini membuatnya semakin marah dan kesal. Akhirnya Sua memesan Grab untuk ke tukang kunci. Dan ternyata sopir yang datang adalah Paet. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Sua mendapatkan telepon dari manajer bank dan mereka membahas tentang ATM yang error itu. Paet pun ketakutan saat menyadari bahwa dia tengah mengangkut karyawan bank. Dengan berpura-pura, Paet bilang kalau mobilnya tiba-tiba mogok. Dia pun meminta Sua untuk turun dan membantunya mendorong. Namun, begitu Sua keluar dan mendorong mobil, Paet pun langsung tancap gas. Dengan terpaksa, Sua pun melanjutkan dengan berjalan kaki sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah tua. Mengingat waktu sudah malam, dia memilih untuk tidur di gudang rumah itu. Namun pagi harinya Sua terkejut jika dirinya tidur semalaman dengan buaya. Dia pun berlari kabur dari gudang itu, namun sialnya pemilik rumah malah mengira dia maling dan langsung menembakinya. Sua pun lari terbirit-birit dari rumah itu. Kemudian kita beralih ke Peut yang sedang pacaran dengan kekasihnya yang bernama Gop. Nah, tiba-tiba Paet muncul dan mengabarkan bahwa dia bertemu seseorang dari bank yang sedang mencari orang yang mengambil uang dari ATM di Chonburi. Di sore harinya, Paet mengajak Peut untuk melihat langsung orang dari bank yang tak lain adalah Sua. Mereka berusaha mengintip Sua yang baru keluar dari bank melalui lubang kecil di dinding. Namun karena lubangnya terlalu kecil, Paet berusaha membersihkan lubang itu. Namun itu malah membuat jarinya tersangkut. Di sini Peut berusaha membantu melepaskan jari Paet, tetapi sayangnya tetap tidak bisa. Dengan berat hati, Paet meminta Peut untuk meninggalkannya saja. Dia rela berkorban demi dirinya. Namun bukannya Peut ingin bertahan dan berusaha bersama, dia malah langsung pergi begitu aja. ไม่เป็นไรไอ้ปื๊ดมึงหนีไปก่อนเลยครับพี่ไอ้เหี้ยปื๊ดตกใจมึงเล่น Akhirnya Sua menyeberang jalan dan melihat Paet yang sedang tersangkut. Namun Sua hanya bertanya tentang kejadian kemarin di mana Paet meninggalkannya. Dan tiba-tiba Peut kembali dan malah membicarakan tentang masalah ATM error itu. ที่บอกว่ามาตามเอาเงินคืนอ่ะ คนนี้แหละพี่
Di hari yang sama itu, Jeep sedang memeriksa daftar nasabah dan menemukan satu nama yang berkali-kali muncul melakukan penarikan di ATM Konburi. Dia pun mulai curiga dan memutuskan untuk mencari nasabah ini. Keesokan harinya, Sua mengajak seorang tukang kunci ke tempat dia parkir mobil semalam. Tapi ternyata mobilnya sudah diambil polisi karena parkir sembarangan. ผมไม่ได้โกหกจริงนะครับแต่อยู่ๆเนี่ยคุณจะเอาคนมางัดแงะรถมัวซั่วแบบนี้ไม่ได้ Lalu Sua pun kepikiran untuk menyamar jadi polisi agar para nasabah yang dia temui akan langsung nurut. Sementara itu, di Bank Cabang Konburi, kepala cabang mendapatkan perintah dari Jeep untuk mengirimkan data nasabah yang dia curigai. Namun, belum sempat mengirimkan, Sua datang dan mengajaknya pergi. Dalam perjalanan, kepala cabang mendapatkan telepon dari Sua yang menanyakan data nasabah dan meminta agar merahasiakannya dari Sua. Kepala cabang yang sedang bersama Sua beralasan harus bertemu istrinya dan mulai meninggalkan Sua di tengah jalan. Sua yang mengetahui bahwa Jeep yang menelpon mulai curiga dan memutuskan untuk mengikuti si kepala cabang ini. Sua mengikuti kepala cabang ke toko layanan pengiriman faks. Setelah kepala cabang pergi, Sua cepat-cepat menelpon kembali nomor yang dihubungi oleh si kepala cabang. Dia pun menyamar sebagai polisi untuk menanyakan lokasi hotel tempat Jeep menginap. ถ้างั้น แค่สำเนาบัตรประชาชน ฮะ ลืมไป ขอบคุณมากนะครับ Sua kemudian meminta bantuan Peut dan Paet untuk membuntuti Jeep. Ternyata dia sedang menuju ke rumah nasabah yang ternyata itu adalah Ibu Gop. Namun saat Jeep menanyakan tentang ATM, dia langsung berusaha ngeles dan berakhir diusir. Sua pun terus mengikuti Jeep, bahkan sampai menyewa kamar yang bersebelahan dengan kamar Jeep di hotel. Keesokan paginya, saat Jeep bersiap untuk melanjutkan pencarian nasabah, dia mendapati ban mobilnya sudah dicopot oleh Sua. Sua kemudian mendahului pergi ke rumah nasabah yang sebelumnya didatangi oleh Jeep. Di sana dia hanya bertemu dengan Gop. Melihat ketampanan Sua, Gop langsung merasakan cinta pada pandangan pertama. Gop pun setuju untuk mengantarkan Sua ke tempat ibunya. Namun saat mereka sampai dan bertemu dengan sang ibu, Ibu Gop langsung melarikan diri. Sin kemudian kembali ke Jeep yang saat itu terpaksa harus mencari sebuah angkot. Kebetulan juga angkot itu milik Paet. Saat tahu Jeep akan naik angkotnya, Paet langsung menolaknya. Dia tahu jika Jeep adalah orang bank yang kemarin dia buntuti bersama Sua. Namun setelah mengusir Jeep, malah justru Paet pingsan karena ada kodok yang menempel di wajahnya. Melihat kejadian itu, Jeep pun segera menolongnya dan membawa Paet ke kantornya. Saat Paet sadar dari pingsannya, dia pun panik dan mengira sedang diinterogasi. Padahal ya, Jeep hanya ingin menolongnya karena tadi pingsan. Karena panik, Paet pun langsung membicarakan tentang kasus di ATM yang error. Mendengar ini, Jeep pun langsung curiga dengan Paet yang mungkin juga terlibat dalam kasus ini. Sekarang kita kembali ke Sua. Dia membuat kesepakatan dengan Gop agar ibunya mengembalikan uang yang diambil dari ATM sesuai dengan jumlah yang ibunya ambil. Gop pun menyetujui, namun dia meminta Sua untuk foto bersamanya terlebih dahulu. Setelah foto itu selesai, Peut kebetulan lewat dan melihat mereka habis berfoto layaknya pasangan yang akan menikah. Peut pun bertanya dengan Gop apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Gop malah menjelaskan jika dirinya dan Peut cuma teman biasa. Peut yang kecewa langsung pergi dan memberikan motornya kepada Gop. Melihat drama ini, Sua mulai curiga. Dia berpikir Peut orang kaya karena bisa dengan mudah memberikan motornya. Namun, Gop menjelaskan bahwa motor Peut ini didapatkan dari memenangkan undian.
Hal ini membuat Sua semakin curiga dan mulai merencanakan sesuatu. Sesampainya di rumah, Peut mencukur rambutnya sebagai pelampiasan emosinya. Namun tiba-tiba dia menerima surat dari seseorang. Setelah dibuka, ternyata surat itu dari Gop yang berisi permintaan maaf karena telah memutuskan hubungan mereka. Gop meminta Peut untuk menemuinya di stadion. Namun, sesampainya di stadion, Peut ternyata dijebak dan kemudian dia pun ditangkap. Di sisi lain, Jip dan kepala cabang mendatangi Peut dan mengancamnya dengan kodok. Akhirnya, Peut mau mengungkapkan siapa saja yang mengambil uang berlebih dari ATM itu. Dari pengakuan Peut, diketahui total dari uang yang berhasil ditemukan adalah 110.000 baht. Dan masih ada 20.000 baht lagi yang belum diketahui siapa yang mengambil. Jip kemudian memeriksa daftar nasabah lagi dan menemukan bahwa ternyata kepala cabang juga menarik uang dari ATM itu sebesar 20.000 baht. Jim pun langsung tancap gas dan menggencet kepala cabang itu. Namun kepala cabang menjelaskan bahwa dia menarik uang setelah ATM itu diperbaiki. Lalu Jip terus mencari nasabah lagi dan menemukan satu nama yang mencurigakan, yaitu Aum Nuai Chua Chua. Dengan cepat, Jip menuju kantor untuk mencari data nasabah itu. Sementara itu, Sua tiba-tiba menyandra istri dan anak kepala cabang. Kepala cabang yang panik menjelaskan bahwa bukan dia yang mengambil uang itu, melainkan ada orang lain yang bisa ditemukan di kantor. Kepala cabang juga mengungkapkan bahwa Jip saat ini sedang dalam perjalanan menuju kantor untuk mencari data nasabah itu. Saat Jip tiba di kantor, dia melihat ada sesuatu yang mencurigakan di ruang kerja. Dengan hati-hati, dia pun mencoba mencari tahu siapa yang bersembunyi di balik meja kerja. Ternyata orang itu adalah Sua yang sudah lebih dulu sampai di kantor. Lalu mereka pun saling berebut untuk mengakses komputer milik kepala cabang. Dan Jip berhasil masuk ke ruang kepala cabang lebih dulu. Namun saat itu Jip tidak bisa mengakses komputer karena tidak tahu kata sandi milik sang kepala cabang. Setelah itu mereka memutuskan untuk beristirahat dan kembali ke hotel. Saat di hotel, Sua tampak baik dan perhatian kepada Jip. Tapi sebenarnya dia hanya berpura-pura agar bisa memberinya susu yang sudah dicampur obat tidur. Kemudian saat Jip akan meminumnya, dia melihat tingkah laku Sua yang mencurigakan. Menyadari ada yang gak beres, Jip meminta Sua untuk minum susu itu lebih dulu. Boleh sucai apa nih? Akhirnya mereka berdua merasa seperti orang teler tetapi berusaha untuk tetap melek hingga pagi. Pagi harinya Jip lah yang tidur duluan. Ketika Jip bangun, dia telah dipindahkan dan tidur di kamar mandi. Saat akan keluar, pintu kamar mandi juga telah dihalangi dengan lemari yang membuatnya nggak bisa keluar. Saat Sua berangkat ke kantor cabang dengan rasa mengantuk, sesampainya di sana, dia langsung mencari data nasabah yang dia curigai. Ternyata nasabah itu adalah paman tua pemilik rumah yang pernah mengancamnya dengan pistol. Untuk melindungi dirinya, Sua kemudian kembali ke warung mainan bocah untuk membeli mainan pistol. Namun saat keluar warung dengan pistol di tangan, dia dikejutkan oleh rombongan polisi yang siap menangkapnya. Sua akhirnya ditangkap dan berakhir di penjara. Ternyata semua ini adalah ulah Jip yang membuat laporan sebagai polisi gadungan. Sua memohon kepada Jip agar membebaskannya. Namun Jip langsung menolak. Ketika Sua sampai di ruangan kepala cabang terlihat bingung karena password komputernya telah diganti. Dan siapa lagi kalau bukan Sua yang melakukannya. Namun karena Jip sudah mengenal semua tabiat Sua, dia pun langsung tahu password baru komputer itu dan berhasil mengaksesnya kembali. Sementara itu, Sua bisa keluar dari penjara karena bantuan Gop dan ibunya. Setelah bebas, dia segera menelpon Jip.
Namun saat itu Jeep ternyata sedang dalam perjalanan menuju nasabah terakhir. Sua memperingatkan Jeep agar tidak pergi ke sana sendirian karena orang ini berbahaya dan memiliki buaya. Namun Jeep hanya menganggap jika Sua cuma nakut-nakutin. Dia pun langsung tutup teleponnya. Ketika Sua akan menyusul Jeep, Ibu Gop mengatakan bahwa orang yang mungkin mereka cari adalah mantan suaminya. Mendengar itu, mereka semua pun segera menuju ke rumah sang pria itu. Akhirnya, Jeep telah sampai lebih dulu. Dia menjadi penasaran dengan gudang di rumah itu. Dia pun masuk dan melihat ada seekor buaya. Namun, Jeep mengira jika itu buaya bohongan. Dengan iseng, Jeep lalu mencoba menggoda buaya itu. Namun apesnya, Jeep malah tidak sengaja menjatuhkan kuncinya dan masuk ke dalam mulut buaya. Jeep pun langsung kabur terbirit-birit. Untunglah Sua juga datang ke tempat itu. Hingga akhirnya ayah Gop keluar dari rumah dan langsung menodongkan pistol pada Jeep dan Sua. Dengan terpaksa Sua pun langsung menembakkan pistol mainannya ke arah ayah Job. Dan salah satu peluru itu berhasil mengenai matanya. Namun karena hal itu membuat ayah Gop tidak sengaja menekan pelatuk pistolnya. Dan pelurunya justru mengenai buaya kesayangannya. Buaya itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya tidak bisa diselamatkan karena kehilangan banyak darah. Ketika dokter memeriksa buaya, mereka menemukan kunci mobil Jeep di tenggorokannya. Akhirnya Jeep lah yang harus bertanggung jawab atas semua biaya rumah sakit si buaya ini. Karena kejadian itu, Jeep menyadari bahwa yang dia butuhkan hanyalah kejujuran dari para nasabah. Dia pun berjanji tidak akan melaporkan mereka. Namun keesokan harinya, Jeep tanpa sadar telah merekam semua percakapannya dengan para nasabah. Dia pun memberikan laporan itu kepada manajer bank. Setelah keluar dari ruangan, Jeep teringat janjinya kepada para nasabah untuk tidak melaporkan mereka. Dia pun memutuskan untuk menarik kembali laporannya. Ketika kembali ke ruangan manajer untuk mengambil berkas, dia tanpa sengaja malah mengambil berkas yang salah. Jeep pun segera kembali lagi ke ruangan manajer. Namun sudah terlambat. Manajer telah mendengarkan semua rekaman yang dia laporkan. Dan akibatnya, bank pun menagih semua nasabah yang terlibat. Pait kemudian mencari Sua dan memberitahu bahwa bank terus-menerus menelpon dan menagih mereka semua. Pada hari itu juga, Sua pergi ke kantor dan membayarkan uang sebesar 130.000 baht, meskipun uang itu adalah tabungannya untuk menikah. Mendengar hal itu, Jeep tidak terima dan langsung mengajak putus Sua. นี่เธอเอาเงินค่าจัดงานแต่งงานของเราไปจ่ายแทนเหรอ เลิกเลยง่ายกว่า Beberapa hari kemudian, Jeep ditugaskan keluar kota bersama anak manajer. Saat dalam perjalanan, dia menemukan surat dari Sua yang mengungkapkan perasaan dan situasi mereka. Akibatnya, hubungan Jeep dan Sua pun ketahuan. Dan Jeep memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Sua yang baru saja tiba di kantor mendapatkan kabar mengejutkan dari temannya. Dia pun diberitahu bahwa Jeep telah mengorbankan dirinya dan memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. เฮ้ยแล้วคุณจิ๊บเขานมใหญ่มากแล้วก็เดินมานี่เด้งคุณพูดเล่นนะเว้ยคุณจิ๊บแม่แตกครั้ง Di hari Halloween, Sua pergi ke hotel yang seharusnya menjadi tempat pernikahan mereka. Namun karena pernikahan mereka batal, hotel itu pun diubah menjadi tempat pesta Halloween. Ketika Sua memasuki tempat itu, dia menemukan Jeep yang juga berada di sana. Lalu mereka bertemu di luar dan mulai mengobrol. Sua dengan tulus meminta Jeep untuk kembali padanya dan mau menikah dengannya. แต่งงานกับเรานะ เธอแพ้แล้ว Film pun ditutup dengan Jeep dan Sua yang kembali berpesta dan berjoget bersama. Dan begitulah seluruh alur dari film ATM Error. Semoga terhibur dan Pak Camat minta disunat. Film pun tamat.